Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan seluruh jamaah yang hadir pada sidang Jum'ah siang hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya ketaatan kepada Allah. Semoga dengan kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ridho kepada kita, sehingga dengan ridhonya Allah kita diberikan keberkahan oleh Allah di dalam kehidupan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, berkah dunia dan berkah akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa mencintai sunnah-sunnah Rasulullah, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah di dalam kehidupan kita, kita termasuk umat yang dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah sebagai seorang muslim kita memperhatikan ibadah-ibadah kita, kualitas ibadah-ibadah kita, agar supaya ibadah-ibadah yang menjadikan bekal yang istimewa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar kita dapatkan, benar-benar menjadikan kita orang-orang yang bahagia di yaumul akhir nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak sekali di antara ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, tapi hendaklah kita sebagai seorang muslim itu mampu mengevaluasi supaya apa? Setiap ibadah yang kita lakukan itu bernilai muntijah, bernilai istimewa, bernilai sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya supaya ibadah kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita senantiasa meletakkan rasa ikhlas itu di dalam hati sanubari kita. Karena syarat diterimanya amal itu adalah yang pertama iman. Orang yang melakukan amal ibadah kepada Allah tanpa disertai iman, maka pahalanya tertolak. Demikian pula ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diniatkan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun tidak ada. Bahkan bisa tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Pada siang hari ini khotib mengingatkan diri khotib pribadi dan panjenengan semuanya, pentingnya kita menjaga keikhlasan di dalam beribadah. Karena rasa ikhlas itu adalah ruh dari setiap ibadah yang kita lakukan. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah itu hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan. Maka rasa keikhlasan itu harus kita jaga. Rasa ikhlas itu harus kita pupuk. Rasa ikhlas itu harus senantiasa kita tingkatkan dan kita latih. Sehingga ketika kita benar-benar menghadap kepada Allah dalam bentuk apapun ibadah kita kepada Allah, rasa ikhlas itu juga hadir di dalam hati sanubari kita. Intinya saya mengajak pada diri secara pribadi dan panjenengan semuanya, marilah kita menjaga keikhlasan kita di dalam setiap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dzinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaati semata-mata karena menjalankan syariat agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus atau agama yang hanif, agama yang benar. Bapak Ibu jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibarat seorang petani ketika dia menanam sebuah tanaman atau menanam sebuah pohon, pasti dia akan menginginkan pohon yang ditanam itu atau tanaman yang ditanam itu akan menghasilkan buah yang bagus, menghasilkan hasil panen yang istimewa. Demikian pula kita sebagai seorang muslim ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu puasa ataupun amalan-amalan soleh yang lainnya, pasti kita mengharap pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menginginkan pahala yang baik, pahala yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus memperbaiki kualitas rasa ikhlas yang kita miliki. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita itu juga bernilai sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin di antara kita ketika mau jujur di dalam diri kita, mungkin sholat kita banyak sekali, pikiran-pikiran kita itu tidak tertuju kepada Allah. Amal-amal kita di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, ketika kita melaksanakan amal-amal, mungkin ada kesyirikan atau ada hal-hal yang tidak ikhlas menghantui di dalam diri kita. Maka ini penting untuk kita renungkan. Supaya apa? Supaya setiap amal ibadah kita itu benar-benar bernilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal yang dapat menjaga keikhlasan kita, yang mampu meningkatkan keikhlasan kita ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin meningkatkan kualitas keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita miliki adalah ilmu. Al-ilmu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda kepada seluruh kaum muslimin pada waktu itu untuk senantiasa menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, orang yang ahli ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ahli ibadah. Artinya apa? Ketika seseorang itu melaksanakan ibadah sebanyak apapun tanpa disertai ilmu, maka pahalanya tidak seistimewa orang-orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu itu ketika dia melaksanakan ibadah, pasti dia tahu tentang syarat dan rukunnya, sehingga dia berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dalam keseharian kita
ketika mendengar adzan pada waktu pagi hari ini. Mereka berbondong-bondong ke masjid atau melaksanakan sholat itu adalah sholat subuh. Ataupun ketika mendengar adzan di siang hari, mereka melaksanakan sholat duhur. Sore hari melaksanakan sholat asar dan sebagainya. Sehingga tanda adzan itu hanya merupakan sebuah panggilan. Dan walaupun dia melaksanakan ibadah, tapi ketika tidak didasari dengan rasa atau tidak memiliki ilmu bahwasanya ini adalah perintah Allah, ini adalah panggilan Allah, maka ketika melaksanakan ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan hanya sekedar melaksanakan aktivitas yang menjadi pembiasaan pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu sore dan sebagainya. Tapi ketika seseorang itu memiliki ilmu, ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala dia tuh mampu meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang ia pegang ataupun meninggalkan perkara-perkara dunia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilannya itu. Artinya orang yang memiliki ilmu itu ketika dia melaksanakan ibadah, dia mengetahui tentang rujukannya, tentang sunnahnya, tentang kaidah-kaidah yang ia akan dapatkan ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ketika kita ingin memiliki keikhlasan, maka sertailah ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah perintah-perintah kepada Allah itu dengan ilmu. Itu yang pertama. Ketika kita ingin menjaga keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah, sertailah ilmu ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah al-faham. Ya. Al-faham. Ketika kita sudah memiliki ilmu, maka kita harus memiliki yang namanya al-faham atau faham. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sudah kami muliakan Bani Adam, anak-anak Adam, baik di daratan dan di lautan. Dan kami beri rezeki dengan rezeki yang baik-baik. Dan Allah lebihkan Bani Adam itu dengan kelebihan yang sempurna, yaitu diberikan akal daripada makhluk ciptaan yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata setiap manusia yang lahir di muka bumi ini Allah sertakan akal. Dengan akal atau pikiran itulah yang harusnya mampu menjadikan kita itu sadar kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai seorang manusia itu adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sudah firmankan juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa kita harus beribadah? Karena rezeki kita, kesehatan kita, kenikmatan semua yang kita miliki di dalam kehidupan di dunia ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita faham bahwasanya kita sebagai manusia itu hanya diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka tidak ada lagi penolakan ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, sertakan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan rasa ikhlas itulah membuat kita faham sebagai makhluk Allah bahwasanya kita ini hanyalah dianjurkan atau diwajibkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan urusan dunia, urusan rezeki ataupun urusan kehidupan yang lain Allah sudah jamin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-amal. Ketika kita menginginkan keikhlasan kita meningkat, keikhlasan kita terjaga, mari kita senantiasa tingkatkan al-amal. Al-amal itu banyak, termasuk kita meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita, zikir-zikir kita, kajian-kajian ilmu yang kita ikuti, itu adalah al-amal. Ibarat seseorang ketika menginginkan keikhlasan itu ibarat ketika kita sedang belajar membaca, baik itu membaca huruf Latin ataupun kita membaca Al-Quran. Ketika kita pertama belajar, itu pasti kita belum bisa lancar, kita terbata-bata. Tapi ketika setiap hari kita latih,
setiap hari kita lakukan, insya Allah kita pasti bisa membaca, pasti kita lancar di dalam membaca Al-Quran ataupun Latin dan sebagainya. Artinya apa? Semakin sering kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu 1 kali, 2 kali atau beberapa kali, pasti kita akan menemukan yang namanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pengen dipuji manusia, tidak pengen dilihat lingkungan, tidak pengen dilihat saudara-saudara kita dan yang sebagainya. Artinya marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa ikhlas di dalam hati kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu penting. Maka rasa ikhlas itu harus kita pupuk, rasa ikhlas itu harus kita jaga, rasa ikhlas itu harus senantiasa kita miliki atau menyertai di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang dapat meningkatkan rasa ikhlas kita: al-ilmu, al-faham, dan yang terakhir adalah al-amal. Semoga dengan kita meningkatkan keimanan kita, ketaatan kita, amal kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan, baik keberkahan dunia dan keberkahan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Bapak Ibu saudaraku, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan panjenengan semuanya, ibadah itu merupakan kewajiban kita, kewajiban seorang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sadar bahwa setiap kita itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya bekal yang terbaik adalah bekal ibadah dan ketaatan. Dan bekal ibadah dan ketaatan itu harus kita sertai dengan rasa ikhlas. Maka dengan kita senantiasa menjaga rasa ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maunah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hidayah dan pertolongan Allah itu menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan nahimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafin masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baghi li jalali wajhika wa andi min sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.